Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oleh yang saya hormati, yaitu para orang tua sesepuh daripada Imam Mudzakirin, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati pengurus ketua Imam Mudzakirin Bapak Mukhlis beserta stafnya, anggota Imam Mudzakirin dan para hadirin, para undangan, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita beribadah kepadanya, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita terlalu diberkahi dan diridai Allah. Dan teriring dengan selawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah yang penuh kebodohan, alam jahiliyah tidak ada peradaban padanya, ke alam yang penuh dengan kemuliaan seperti sekarang. Malam hari ini tafsir Jalalain, yaitu surat An-Nisa ayat 105, yang gak ada tafsirnya. Di surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mufassiru rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini wa bi'amin. Surat An-Nisa ini tidak turun kalau tidak ada sabab. Jadi ada sebab ini turun ayat, itu asbabun nuzulnya. Tapi ayatnya kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul lil khainina hasima. Yaitu ayatnya. Cuman ayat ini nanti harus dibarengi dengan ayat selanjutnya, maka disuruhnya apa? Wastaghfirillah. Itu. Kenapa ayat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi ini bisa turun? Kitab tafsirnya di mana di situ wasaraqat ti'mah. Ti'mah itu benu Ubairik. Ya, Ubairik itu bani golongan. Ya, Ubairik itu punya tiga keturunan. Tiga keturunan dari Ubairik ini, ya dari keturunan Ubairik ada 3 orang tuh. Maka di sini salah satunya adalah Ti'matu bin Ubairik. Dia ini melakukan pencurian. Ya, nyolong nih ceritanya. Posisinya dia mencuri. Tuh, dari keturunan Bani Ti'mah, Bani Ubairik. Ya, ada yang namanya Bashiron, si Basirun namanya Mubashirun. Nama daripada keturunan dari Ubairik. Wa kan salah satu ikhwah. Si Ubairik ini termasuk punya 3 saudara. Saudaranya itu namanya Bisrun, Bushairun, sama Mubashirun. Saudara dari keturunan Ubairik nih, ya, dari Ti'mah. Wa Usair bin Urwah bin Amman lahum. Dan juga saudaranya juga ada yang namanya Usair bin Urwah. Ceritanya dia mencuri nih. Mencuri. Yang dicuri itu ini tameng. Ya kalau kita perang kan ada baju perangnya, ada ininya nih. Kalau pakai pedang, pakai tameng itu apa namanya? Ya, perisai. Jadi ceritanya ketika dia lagi ikut perang bersama Rasul dalam sebuah ghazwah. Kalau ghazwah itu peperangan yang diikuti Nabi. Ya, kalau syariatun peperangan juga, cuma Nabi gak ikut.
Nah dia ngikut sama Nabi, ikut perang. Nah cuman ini kerjaannya Siti Mah ngelihat itu ada yang namanya dirham, tameng, cakep nih, diambil. Udah diambil, wa khabba'aha, diumpetin. Diam-diam tuh yang namanya dirham tadi diambil dari seseorang. Padahal itu merupakan rampasan perang tuh, ghanimah. Tapi ghanimah seharusnya dikumpulin dulu baru dibagi. Ini enggak. Dia main ambil aja, terus habis diambil diumpetin. Wa khabba'aha inda yahudiyin. Diambil terus diumpetin di rumah seorang yang Yahudi. Ya. Tuh. Jadi habis diambil langsung diumpetin di rumah seorang yang Yahudi. Namanya itu yaitu Zaid bin Samin. Inda Yahudi itu ismuhu Zaid bin Samin. Namanya si Zaid, orang Yahudinya. Udah begitu fawujidat indahu, lalu ditemukan tuh di orang Yahudi itu paromahu, lalu dia itu apa? Paromahu dilempar. Ya, atau di situ tikmah biha. Kalimat tikmah itu akhirnya dilempar sama si tikmah itu paromahu. Wahala kok annahu masarrokahu. Dia habis ngambil terus kasih ke orang, sembunyi tangan tuh. Mencuri, cuman dituduh mencuri kagak mau. Lempar batu, sembunyi tangan, kalau kata kitanya. Ini kerjaannya si Tikmah. Cuman yang jadi sasaran si Zaid. Tuh. Pasa ala kaumuhu. Akhirnya tuh kaumnya bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu jadilah anhu, supaya tuh diapain, ada keadilan tuh, membela supaya dia itu Nabi membela si Tikmah. Jadi dari kaumnya membujuk Nabi supaya Nabi membela Tikmah. Ya, bahwa benar yang mencuri itu adalah orang Yahudi, si Zaid bin Samin. Jadi yang ambil siapa? Yang kena kesasaran siapa? Ceritanya. Ini asbabnya nih. Wa yubri'ahu, dan di situ menyebabkan sikapnya itu berubah. Kira-kira Nabi mau belain dia apa kagak? Nah, ketika Nabi ingin memutuskan, turunlah ayat ini nih. Dan memang kaum itu memang kaum yang biasa berkhianat. Bahkan dikatakan kaum itu adalah kaum fasikon, munafikon, bahkan dia munafik dan dia fasik. Baru udah turun ayat ini, inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami telah menurunkan ilaika ya Muhammad al-kitab, yaitu kitab, al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Ya. Jadi begitu. Kalau seandainya ada saudara kita berbuat zalim, misalkan mencuri sesuatu, terus kita saudaranya belain, mati-matian belain. Enggak mungkin anak gua, enggak mungkin saudara gua nyolong, enggak mungkin. Belain, padahal kita tahu bahwa dia itu mencuri. Nah ini menjadi masalah. Nah ini ayat ini turunnya sebabnya itu. Suatu yang jelek, dia tahu bahwa itu dilarang oleh agama Islam, tapi masih tetap dibelain. Maka Rasul disuruh menegakkan Alkitab, Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran melarang, kita masih tetap melakukan, maka kita termasuk orang yang murtad secara fi'il.
Jadi murtad itu ada 3. Ada murtad i'tiqadat, ada murtad aqwal, ada murtad af'al. Murtad i'tiqadat itu murtad yang keyakinan hati. Ya, dia nggak yakin dengan azab kubur, udah langsung murtad. Cuman murtadnya i'tiqadat, keyakinan. Ya, terus kadang-kadang kita ngomong sama teman kita mau sholat nih, gue nitip ya, belum mau sholat ya, gue nitip ya. Sholat nitip, itu termasuk murtad itu. Kalau dalam bahasa ilmu fikihnya rida itu akwal. Murtadnya murtad akwal, ngomongan. Masa sholat nitip? Seolah-olah dia kalau mau melakukan itu sholat, sedangkan sholat itu posisinya adalah wajibun. Maka orang yang seperti itu adalah murtad secara akwal. Nah, begitu juga dengan bahwa dia nggak meyakini dengan Al-Quran. Anzalna ilaikal kitaba, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, kaknya kembali ya Muhammad. Al-kitaba bil haqqi, bahwa Al-Quran adalah bacaan yang memang bawa kebenaran. Muta'alliqun bi anzala, kalimat tadi itu ada hubungannya dengan kalimat anzala. Kalimat anzalna, apa yang diturunkan? Al-Qur'anu mana bil haqqi, bahwa Al-Quran itu adalah isinya membawa kebenaran. Buat apa Al-Quran? Baru dijawab, litahkuma bainan nasi bima araka. Tujuannya litahkuma, supaya kamu bisa mengadili. Mengadilinya itu dengan Al-Quran. Ya. Tapi kalau di Al-Quran sudah ditetapkan bahwa mencuri adalah hukumannya potong tangan. Tapi kalau dikembalikan kepada hukum usul fikih, ntar ada yang boleh tuh tidak dipotong tangannya, cuman baliknya usul fikih. Fikihnya tetap potong. Ya, tapi kalau dibalik ke usul fikih enggak. Karena ada sesuatu yang syubhat, yang meragukan akan hukumnya. Nah, itu hukum yang tadi bisa dimaaf. Tapi kita nggak pakai gitu. Kalau itu kembalinya ke usul fikihnya. Tapi kalau ke fikihnya tetap, ya, al-hudud itu tetap mencuri, potong tangan, mabuk dicambuk 80 kali, berzina, apabila dia bujangan maka dicambuk. Kalau dia memang udah punya istri, dirajam. Itu udah ketetapan di Al-Quran. Tuh, hukum warisan bagiannya 2:1. Laki 2, perempuan 1. Tapi siap-siap aja nih, undang-undang yang sekarang, undang-undang persamaan gender, dan tidak ada beda antara laki dengan perempuan. Jadi seorang perempuan apabila dia mendapat 1 di warisan, itu bisa naik ke pengadilan, dilindungi sama hukum. Itu tuh gara-gara yang disahkan kemarin itu, persamaan gender. Jadi seolah-olah dia ingin menyingkirkan hukum Islam. Hukum warisan yang Islam itu pengen disingkirkan, dikit tidak dipakai, termasuk persamaan gender tadi. Jadi kalau kita punya saudara perempuan kita nggak ridho dapat 1, sedangkan kita laki dapat 2, itu dia bisa mengajukan ke kepolisian bahwa abangnya atau adiknya yang laki melanggar pasal sekian. Langsung udah pengadilan. Tuh. Jadi banyak hukum-hukum Islam yang mulai dikit. Jadi disingkirin. Masuknya itu masuk yang maksiat semuanya. Maka kita harus jaga dengan apa? Dengan kita kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan hukum kita, syariat kita kepada Al-Quran. Bukan kalau udah Al-Quran harga mati. Hukum Al-Quran itu udah harga mati, bukan NKRI doang harga mati. Syariat Islam yang ada di Al-Quran itu harga mati. Ishtariman au mutsyahidan. Ya, hidup mulia atau
mati syahid. Untuk menegakkan kalimat syariat itu harus begitu. Tapi kalau kita diam aja, alhamdulillah, terjadinya kayak apa tuh? Ya. Kita dikit-dikit udah kena hukum, dikit-dikit kena hukum orang Islam, terus dikit-dikit. Maka mari kita tetap kembalikan kepada Al-Quran. Kenapa? Diisinya di situ dalam Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Tujuannya apa? Litahkuma bainan nasi bima araka, untuk mengadili. Ingat di situ kalimatnya bainan nasi, bukan bainal ladzina amanu, tapi bainan nasi, di antara manusia. Baik dia mukmin, baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, yaitu kembalinya tetap ke Al-Quran. Karena hukum yang ada di Taurat tidak berfungsi syariatnya ketika Injil datang. Syariat yang ada di Injil tidak berfungsi dan tidak tidak dipakai lagi setelah Al-Quran datang. Jadi penyempurnaannya itu ada di Al-Quran. Maka Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Baru Allah bilang wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridho dengan agama Islam. Tuh. Terus yaitu diantara manusia bima aroka. Aslinya di situ ada yang dibuang. Litahkuma bainan nasi bima araka iyyahullah. Ada kalimat iyyahu. Iyyahunya cuma kagak ditulis. Jadi di situ iyahunya mahdhuf, cuman dia dituliskan bima arakallah, dengan apa-apa yang Allah telah wahyukan. A'lamaka, yang Allah telah kasih tahu kepadamu ya Muhammad, fihi, yang ada di dalam Al-Quran. Tuh. Apalagi tanya wala takun lil khainina khosima, dan janganlah kamu karena membela orang yang tadi itu, membela orang yang namanya tikmah tadi, khosima, kamu malah menjadi penantang. Maksudnya menantang ini, tikmah salah, tapi dibela-belain sama kaumnya bahwa timah ini benar. Nah itu kalimatnya lil khainina khosima, mukhosiman anhu, yang menentang dari mereka, dalam arti dia ingin keluar dari syariat. Ya, udah benar-benar si timah yang mencuri, benar-benar dia memang dia yang mencuri, dia tahu, tapi malah dibelain. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang itu? Wastaghfirillah. Kalau kita pernah melakukan kayak gitu, kita punya anak, kita punya saudara berbuat salah terus kita belain mati-matian, maka setelah kita ingat sadar akan hal ini, maka wastaghfirillah, maka mohon ampunlah kepada Allah. Jadi anak kita kalau salah, ya salah. Ini kan yang jadi permasalahan loh. Urusan anak di tua-tuain, jadi ujung-ujungnya orang tua yang berantem. Orang tua kagak tahu bahwa anak itu memang salah, dibelain, nah itu hikmah. Nah hal yang seperti itu, ya. Anak kita mau sholat terus dia dijewer atau disentil kupingnya, pulang nangis ngadu ke bapaknya, terus bapaknya ke musola marah-marahin yang nyetil, salah. Ya, salah posisinya. Kecuali bapaknya datang sama anaknya, sholat di musola bareng-bareng, anaknya berisik, main sentil aja, baru salah. Orang mau bapaknya. Ini kagak, anaknya doang yang kan musola. Kalau salah, ya diinin.
Walaupun ada proses, ya, diomongin kagak bisa, baru dah. Juga memberi hukumannya juga tidak pada tempat-tempat yang membahayakan. Ini kagak, ya. Ini malah dijorokin orang sampai jatuh lah. Ini hati-hati kan itu. Nah, lagi dari videonya. Iya. Alatnya udah gampang banget itu. Setelah kita memohon ampun kepada Allah, mimma hamamta, ya, yang kamu ingini, yang kamu inginkan bihi, innallaha kana ghafurur rahim. Udah kagak ada lagi dah. Allah itu ghafurur rahim, sebab segede apapun dosa kita mohon ampun kepada Allah, Allah maafin. Cuman ingat, kudu mempertanggungjawabkan. Ya, kita main judi, kita mabuk, kita berzina, nggak taunya kita bertaubat dan kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Cuman kerjaan kita tadi berjudinya, kita berzinanya, kita mencurinya, tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, ya, nggak beda seperti halnya orang yang berbuat maksiat dengan orang yang berbuat orang yang pahala sama dosanya balance, imbang. Itu masih dapat kesempatan mendapatkan syafaat Rasul. Ya, ada syafaat Rasul khusus buat orang-orang yang dosanya sama pahalanya seimbang. Bahkan ada syafaat khusus bagi orang-orang yang berbuat maksiat dosa besar. Tetap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan syafaat. Syafaati li ummati, syafaatku untuk umatku walaupun dia berbuat dosa besar. Selama masih punya iman, masih dikasih syafaat oleh Rasul. Nah, dibelain terus kita sama Nabi kita. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sebenarnya iri sama kita. Iri sama umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Nuh nggak taat, langsung dihukum. Umatnya Nabi Lut nggak taat, langsung dihukum. Semua umat-umat Nabi Musa tuh nggak taat kepada Allah, langsung dihukum. Tapi umat Nabi Muhammad ketika dia berbuat maksiat tidak langsung dihukum, masih dikasih kesempatan. Bayangkan Nabi aja, ya, penduduk Taif, Jibril bilang, ya Muhammad, kalau seandainya memang gunung ini ya, kau izinkan aku timpakan kepada penduduk Taif, saya akan angkat, saya akan timpakan ke penduduk Taif. Apa jawaban Nabi? Jangan. Ya, dia sekarang belum bisa beriman. Mungkin besok anaknya kali beriman. Kalau anaknya belum juga, minta cucunya. Tuh, sampai seperti itu. Umatnya Nabi Muhammad paling enak. Maka kalimatnya musolawat bersolawat Allahumma macam-macam. Kenapa? Karena memang syafaat Rasulnya. Kalau syafaat uzmanya udah pasti. Syafaat uzmanya udah pasti kita dapat. Ya. Nah, syafaat Rasul buat kita doang, umat yang lain kan. Syafaatul uzma itu buat seluruh umat. Umatnya Nabi Nuh dapat, umatnya Nabi Musa dapat, umatnya Nabi Isa dapat, semuanya syafaatul uzma. Nah, kita juga dapat. Cuman kita ada spesialisasi, dapat lagi syafaatul Rasul khusus. Yang tadinya lagi cengap-cengap di neraka ditarik masuk ke dalam surga. Ya, maka di situ innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau udah kita lakukan apa yang dilakukan sama si Ubairik ini oleh Hikmah bin Ubairik ini, maka kita kudu buru-buru istighfar. Ya, karena disitulah istighfar. Power kita ada di istighfar juga. Ya, apa-apa kita dikit astagfirullahaladzim ya Allah. Yo salah lagi. Banyak istighfar. Tuh. Yang akan datang di situ wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Ya, orang-orang yang kira-kira biasa berkhianat
Wala tujadil, kita dulu jangan berdebat. Kita punya teman dia biasa berkhianat, biasa berkhianat, terus berdebat kata-kata omongan, udah tinggalin. Wala tujadil, jangan ditimpalin. Ya, kenapa? Karena mereka itu yaquluna bil ma'asi, karena mereka itu memang udah biasa untuk berbuat maksiat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa lima yanfa'una warzuqna ulumul taqwa fil akhirah wa zidna ilma warzuqna ma rabbana fil dzunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Maulana Tirta Said telah menyampaikan kajian kitab Tafsir Jalalain, yaitu ayat surah An-Nisa ayat 105 dan 106. Semoga apa yang disampaikannya dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jika kita selanjutnya yaitu pembacaan zikir tahmid, yang kami mohonkan kepada orang tua kami Bapak Haji Bakri untuk memimpinnya padanya. Bismillah. Al-Fatihah.